Halo guys, perkenalkan nama saya Natalio Mikael Tumuai dengan NIM 220211060042. Saat ini akan mempresentasikan mengenai paket tracker, build a switch and router network. Dalam video kali ini saya di sini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, setup topologi. Yang kedua, configure, revise and verify connectivity. Yang ketiga, display device information. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu setup the topology. Nah, karena di sini menggunakan physical, yaitu switch S1 dan R1, maka dari rack shelf akan dipindahkan ke sini. R1 pindahkan ke sini dan R1. Selanjutnya pindahkan PC A dan PC B ke dalam tabel. Ke sini, baru sini. Yang ketiga yaitu masukkan kabel device sesuai dengan topologi dan tabel pengelamatan. Oke, kita pilih tabel warna kuning tua ini, zoom. Nah, pertama R1 ini kita hubungkan ke S1, itu G001 dengan F05. Oke. Lalu R1 pilih kabel ulang, R1 masukkan di G00. PCB sini. Lanjut, masih kabel yang sama, ini masukkan V06 ke PCA sini. Baru langkah ke 1D yaitu nyalakan semua device. Itu nyalakan PCA, PCB serta router yang ada di sini. Oke. Masuk ke bagian 2 yaitu mengkonfigurasi device dan memverifikasi konektivitas. Masuk ke step pertama yaitu assign static IP configuration to the PC interface. Oke, kita tekan ini, pilih desktop, pilih IP configuration, PCA. Oke. Sini IP address 192.168.1.3. Default gateway yang ini 192.168.1.1. Baru untuk IPv6 address yang ini 2001.2 db8.2 CAD double titik 2 1 titik double titik 2 3 /64. Defaultnya yaitu FE80 double titik 2 1. Lakukan hal yang sama pada PCB.
desktop IP configuration 192.168.0.3 default gateway 192.168.0.1 IP address 2001 DB8 acide double titik 2 3 64. Defaultnya sama dengan PC A, yaitu FE80 double titik 2 1. Oke. Selanjutnya dari CMD Windows PC A, ping PC B. Mengapa itu tidak terjadi? Mengapa ping itu tidak sukses? Oke, kita coba masukkan ping 192.168.0.3. Oke. Di sini terlihat jelas bahwa konfigurasi ping tidak sukses. Jadi menurut saya kenapa tidak sukses? Karena pada kedua PC itu, misalnya PC A ke PC B, kedua ini tidak dikonfigurasi dengan baik. Misalnya interface, routers, dan gateway default. Sehingga tiga traffic ini tidak dialihkan antar subnet. Oke. Kita masuk ke step kedua, yaitu konfigurasi di router. Kembali. Pertama kita pilih kabel konsol, masukkan di PC A. Sini baru R1. Sini. Oke. PC A masukkan CMD. X terminal. Oke. Klik no, turn router. Pertama, enable privilege X mode, menggunakan perintah enable tentunya. Oke. Setelah itu masukkan konfigurasi mode, yaitu menggunakan sintak conf term. Oke. Lanjut, tetapkan nama perangkat ke router. Kita menggunakan perintah hostname R1 untuk menambahkan router ini bernama R1. Oke. Baru tetapkan Cisco sebagai password konsol dan aktifkan login. Kita klik enable secret class. Nah, perintah itu menetapkan kelas sebagai privilege, inskripsi password. Selanjutnya itu menetapkan Cisco sebagai password konsol dan enable login.
Pertama-tama kita masuk ke konsolnya sendiri, yaitu line console 0. Baru tetapkan Cisco sebagai password dengan perintah password Cisco. Kemudian kita aktifkan login dengan perintah login. Jika sudah, kita keluar access. Baru langkah yang ke-6 yaitu tetapkan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Sama seperti perintah sebelumnya, kita menggunakan line VTY 015. Tetapkan password Cisco, kita login, baru kita akses. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa itu FYT itu ia mengkonfigurasi akses Ethernet yang menyinkronkan kedua subnet teks biasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian key, yaitu enkripsi the plain text password atau enkripsi kata sandi teks biasa menggunakan perintah secret service password encryption. Oke. Selanjutnya yaitu create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Kita menggunakan perintah banner motd, pesan yang disampaikan yaitu unauthorized access is prohibited. Oke. Lanjut pada bagian I, konfigurasi dan aktifkan both interface on the router. Artinya kita mengkonfigurasi dan aktifkan kedua antarmuka pada router. Di sini interface-nya ada dua, yaitu G00 dan G001. Oke, kita masuk interface G000. Baru kita masukkan IP address-nya 192.168.0.1 255.255.255.0 yang merupakan subnet max dari interface G0/0/0. Lanjut, kita tentukan juga IP address V6, yaitu IP V6 address yaitu 2001 db 8 chat tabel titik 2 1 /64.
Lanjut, kita tentukan juga untuk link lokalnya, yaitu IP6 address FE 80/1 link lokal. Oke. IP6 address FE 80/2. Oh ya, ini salah sini. Oke. Nah, lalu klik no shutdown. Oke. Lanjut, kita masuk ke IP interface G001 menggunakan printer yang sama, yaitu integer G0/0G1. Alamat addressnya 192.168.1.1. Subnamesnya sama. Oke. 2001 DB8 EC /1 double titik 2 164 baru ini mana dia. Nah, ini selanjutnya no shutdown. Oke. Lanjut yaitu bagian J, mengkonfigurasi deskripsi antarmuka untuk setiap antarmuka yang mengindikasikan perangkat mana yang tersambung ke antarmuka tersebut. Kita menggunakan perintah integer interface 0, baru memberikan description connection to PCB. Nah, untuk description-nya bisa berupa apa-apa saja. Di sini saya menentukan description-nya berupa koneksi ke PCB. Lakukan hal yang sama terhadap interface G0/0/1. Lanjut,
kita keluar exist. Oke. Bagian K, untuk mengaktifkan perutean IPv6, masukkan perintah IPv6 anycase routing. IPv6 anycase routing. Baru save. Copy save the running configuration to the startup configuration file. Copy running config startup. Copy running config startup config. Oh. Copy running config startup config. Startup copy running config startup config. Config startup config. Oke. Lanjut, set the clock on the router. Artinya mengatur jam pada router. Dengan catatan, gunakan tanda tanya untuk membantu urutan parameter yang benar yang diperlukan untuk menjalankan perintah ini. Gunakan perintah clock set. Clock set 22 00 11. April 2020. Oke. Dari CMD Windows PCB, ping PCB, ping ke PCB, keluar ke CMD. Oke. Di sini telah berhasil untuk mengetes apakah PC A dan PC B itu terhubung. Nah,
sini berhasil karena router menuturkan lalu trafik melintasi dua subnet. Pengaturan default untuk saklar 3960 secara otomatis akan memunculkan interface yang terhubung ke perangkat. Kita masuk ke step yang ketiga, yaitu konfigurasi switch. Pada langkah ini Anda akan mengkonfigurasi nama host antara muka VLAN 1 dan gateway default. Oke. Pertama-tama kita klik kabel konsol, masukkan di sini. Klik kanan, USB carrier, masukkan di sini. Klik ini, CMD. Oh no, terminal. Oke. Kita klik enable. Oke. Lanjut, masuk ke mode konfigurasi menggunakan perintah confirm. Oke. Lanjut, menetapkan nama device untuk switch menggunakan perintah hostname S1. Oke. Lanjut, mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN pada saklar S1. Interface VLAN 1. Lanjut, kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.2. 255.255.255.0 yang merupakan subnet max dari switch 1. Enter, no shutdown. Oke, access. Tentukan IP defaultnya. Kita access lagi. Config. Oh tidak. IP address default. Satu 192.168.1.1. Oh salah. IP default gateway. Sembilan dua satu enam delapan titik satu. Oke. Angka yang terakhir yaitu menyimpan hasil konfigurasi ke startup konfigurasi file menggunakan perintah yang sama dengan tadi, yaitu copy running startup config startup config. Angka yang keempat, memverifikasi konektivitas end-to-end connectivity. Kita masuk ke PCA. Lakukan ping ke PCB.
Oke. Baru dari S1 ke PCB. Nah, pin PCB 192.168.0.3. Oke, berhasil. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu menampilkan device information atau menampilkan informasi dari device. Step yang pertama yaitu menampilkan tabel routing dari router. Gunakan perintah show IP route di R1 untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Oh. Okay. Show IP route. Pertanyaan yang pertama, kode apa yang digunakan dalam tabel peroutean untuk mengindikasikan jaringan terhubung secara langsung? Nah, di sini kode-kodenya ada C yang merupakan connected, L merupakan local device, dua itu saja. Oke. Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyak entry route yang diberi kode C dalam tabel peroutean. Di sini terlihat jelas bahwa kode C itu ada dua, ini dan ini. Oke. Pertanyaan yang ketiga yaitu jenis interface apa yang terkait dengan rute yang berkode C. Oke. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa gigabit Ethernet 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1 yang merupakan interface dari kode C. Oke. Lanjut ke bagian 1B yaitu gunakan perintah show IP v6 route di R1 untuk menunjukkan route IP v6. Oke. Oke. Di sini telah dimunculkan beberapa informasi yang berguna seperti nama kode dan lain-lain. Kita masuk ke bagian kedua yaitu menunjukkan interface informasi di R1. Gunakan show interface v0/0/1. Kita masuk ke PCB, show interface v0/0/1. Masalah. Show interface v0/0/1. pada R1. Oke, mohon maaf ini. Show interface v0/0/1. Sini dapat terlihat beberapa informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa status operasional dari G0/0/1 yang merupakan interface atau antarmuka. Nah, sini dapat terlihat jelas bahwa
interface gigabit internet 0/0/1 up dan protokol itu up. Yang kedua, apa media akses kontrol atau MAC address dari G0/1 interface, yaitu ini 006047318102. Lanjut, bagaimana melihat internet address dalam CMD. Nah, ini internet addressnya yaitu 192.168.171/24. Baru lanjut, gunakan perintah tadi untuk IP F6. Oke. Di sini dapat terlihat beberapa informasi mengenai IP F6. Kita masuk ke bagian 3, yaitu menampilkan hasil summary list dan interface di router dan switch. Oke. Untuk routernya kita masukkan perintah show IP interface brief. Oke. Di sini merupakan tampilan dari interface dari tampilan di CMD R1 pada IP address tersebut. Lanjut, kita menampilkan perintah yang sama tapi IP-nya F6. Di sini dapat terlihat beberapa informasi pada IP address V6. Baru masuk ke CMD, masuk ke PCB, masukkan perintah show IP interface, show IP interface brief. Di sini terlihat beberapa informasi mengenai interface dan statusnya. Oke. Baru ada pertanyaan refleksi, yaitu jika antarmuka G0/0/1 menunjukkan bahwa secara administratif tidak aktif, perintah konfigurasi antarmuka apa yang akan Anda gunakan untuk mengaktifkan antarmuka? Nah, sini kita menggunakan perintah no shutdown pada mode konfigurasi interface. Lanjut, pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang akan terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi antarmuka G0/0/1 pada router dengan alamat IP 192.168.1.2. Nah, yang terjadi yaitu PCA tidak akan bisa melakukan ping ke PCB dikarenakan PCB berada di jaringan yang berbeda dari PCA yang memerlukan router gateway default untuk melakukan root pada paket-paket ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat malam.